sedang di mana nih? Ayo tebak. Dan kali ini Tata nggak sendiri nih. Tata ditemenin bareng tim kuliner Aceh yang lain nih. Wah, inilah kita. Dan di sini ada Abang Roy. Dan di sini ada Bang Gusti dan sang kameramen kita, Bang Alvin. Oke, sebenarnya kita di sini mau ngapain sih? Hari ini kita mau review makanan di Bebek Kuntilanak. Bebek Kuntilanak. Mana lokasinya? Lokasinya itu di Pekan Biluy, di Desa Turam. Nah, dan tujuan kita juga ke sana itu dalam menyambut 4 tahun. Kuliner Aceh. Jadi kuliner Aceh hari ini, tepat hari ini itu ulang tahun yang ke-4. Jadi makanya kita di sini, dan kita di sini enggak tim aja nih, dan ada juga bareng followers kita yang lainnya. Ini dia. Nah, ini dia followers kita. Beberapa followers kita yang udah kepilih dulu beberapa minggu yang lalu ya. Jadi ini teman-teman follower kuliner Aceh yang sudah terpilih lah istilahnya, dan kita ajak untuk bareng-bareng ikut nge-review di Bebek Kuntilanak. Di sini kita kenalan dulu ya, Boleh. Di sini ada Abang siapa? Nama saya Zaki. Abang Jaki dan Nama saya Iza. Iza. Kemuti. Kakak Muti. Oke. Jadi sini pun waktu sudah mulai Udah mau gelap, maghrib? udah mau maghrib. Jadi kita dari Langsung jalan ya? sini langsung gerak langsung ke lokasi. Oke. Sampai ketemu di sana. Sebelum berangkat, kami melakukan sedikit briefing bersama para rekan follower kuliner Aceh. Jarak yang kami tempuh dari pusat kota Banda Aceh menuju rumah makan Bebek Panasir atau Bebek Kuntilanak ini kurang lebih yaitu 9 km. Wow, cukup jauh ya rekan? Namun dikarenakan adanya suguhan dari pemandangan alam menuju lokasi menjadikan jarak tempuh ini menjadi tidak terasa jauh rekan. Nah, sekarang ini kita memasuki Gapura Gampung Turom, di mana Gampung ini adalah lokasi dari warung Panasir atau Bebek Kuntilanaknya rekan. Oke rekan, dan kita udah sampai di Bebek Nasir. Jadi nama aslinya itu rumah makan Pak Nasir. Pak Nasir. Namun banyak orang-orang lebih mengenalnya itu Bebek Kuntilanak. Bebek Kuntilanak. Kenapa namanya Bebek Kuntilanak? Why, kenapa? Why? Wah, kenapa? Pada penasaran? Yuk kita lihat ke dalam aja. Di sana ada penjelasannya. Rumah makan Panasir yang biasa kerap kita kenal sebagai Bebek Kuntilanak awal mula dikatakan Bebek Kuntilanak karena rumah makan ini baru buka setelah maghrib jam 7:30 malam hingga jam 6 pagi. Untuk dapur masak Bebek Panasir sendiri berada di luar rumah rekan. Namun bau tungku dan kayu yang membakar menyeruak masuk ke dalam rumah Panasir. Salah satu bagian sisi tempat duduk berjajar peralatan masak sederhana milik Panasir dan istrinya. Di bawahnya, kami para tamu duduk mengelilingi tikar yang disusun berhadapan. Selanjutnya, kami berjalan kaki menuju Menasa Gampung Turom untuk melakukan sholat maghrib berjamaah di sana rekan. Suasana di kampung ini nyaman dan asri rekan, juga masih banyak rumah-rumah panggung khas Aceh di sini. Ini dia Menasa Gampung Turom. Menasa ini terletak pas setelah Gapura masuk Gampung Turom rekan. Oke rekan, ini kita baru selesai sholat maghrib nih. Di Menasa Gampung Turam. Oke, selanjutnya kita mau langsung ke Bebek Kuntilanak. Jadi, dalam ya jalan kaki aja nih, jalan kaki aja biar semangat nanti makan di sana. Wah, ini dia suasana menuju rumah makan Panasir di malam hari rekan. Cukup gelap dan
Dan ini minumannya juga dimasak pakai kayu nih. api unggun seperti itu. Terus rasanya itu kalau aku coba seperti cincau yang hangat-hangat. Beda banget kan, harus cobain ini.
Kan, jadi kita tadi udah cobain tuh bebek kuntilanaknya. Jadi kita mau nanya-nanya dulu ya sama Bapak di sini. Kira-kira kenapa sih Pak namanya kuntilanak gitu Pak? Dari sore sampai pagi. Oh, karena jualannya dari sore sampai pagi ya Pak ya? Bilangnya bebek kuntilanak. Jadi yang buat nama bebek kuntilanak itu siapa sebenarnya? Bapak Wartawan sendiri? juga nih. Oh, wartawan. Oke. Wartawan. Berarti bukan dari bapaknya. Kalau bapak tetap namanya Pak Nasir, Iya, bukan tadi- kuntilanak. Jadi kita lihat di sana tadi bebek Pak Nasir, bukan bebek kuntilannya ya, anak. Kuntilanak. Oke. Terus kenapa sih Pak Bapak tetap jualannya tuh di sini? Kenapa Bapak nggak pindah gitu atau buat yang lebih luas atau yang lebih nyaman gitu? Kenapa Bapak tetap kayak gini konsepnya? Kita sini di rumah ini. Nah, kenapa alasannya kira-kira? Alasannya itu, Pak. Apa mungkin rumah ini punya sejarah sendiri dari bapak? Ya punya sejarah nih. Dulu nih. Dari dulu di sini. Dulu sini. Oh, berarti emang Dampak dulu. Dari 94. 94. 94. Mulai 94 itu Bapak udah mulai masuk ya di sini Pak ya? Nah, dulu mungkin udah karena dari tahun 94. Berarti kalau saya sendiri udah baru dengar ini sekitar tahun 2016 ya. Baru tahu bahwa ada bebek kuntilanak, itu pun lihatnya di media-media sosial gitu. Ya karena mungkin dulu belum ada Instagram ya. Dulu mungkin Pak Nasir terkenalnya di Friendster. Oke. Dan selanjutnya kita mau tanya apa lagi nih Bang? Soal rasa nih Pak, Soal soal rasa. rasa gitu. Rasanya tuh kan khas gitu Pak ya, untuk kayak air minumnya juga betul-betul Bapak buatnya itu masih pakai Masih kayu ya. Ya pakai kayu. semuanya. Kayu masak, kayu semua nih. Jadi kita masak sama kayu semua. Berarti bebek pun masaknya pakai kayu. Air minum. Air minum pun masaknya pakai Nasinya kayu. juga ya, nasi juga Pak. Sama kayu. Memang kayu, berarti kayu semua berarti. Dia pakai penedah nih. Dan nggak pakai penyedap. Berarti yang anak-anak micin jangan di sini. Iya. Nggak Stop bagus generasi untuk kesehatan. micin. Oke, terus apa lagi nih? Kita mau nanya apa? Perbedaan Pak. Perbedaan bebek di sini dengan bebek yang tempat lain apa kira-kira Pak? Ini beda dengan masuk kayu beda. Oh, perbedaan di Pertama situ ya? karena kayu Pertama ya karena Pak kayu, ya. Tanpa micin ya Pak ya. tanpa pengawet. Pakai pengawet. Oke, Terus terus apa lagi Pak? jadi Pak, tidak kan sebenarnya kan kalau kita ini pertanyaan saya ya, kan lihat kenapa kira-kira kan kadang orang melihat kok mau ya jauh-jauh ke sana itu padahal kan banyak Banyak bebek yang lain di kota ya. kota gitu. Kira-kira alasan mereka itu apa kira-kira Pak? Apa mau datang jauh-jauh ke sini malam-malam melewati gunung, melewati lembah, Gelap gitu. gelap lagi tempatnya. Apa Pak? Belok-belok lagi. Karena harga murah. Oke, harga murah. Terus Makannya buah. Makanya puas berarti ya. di sini makanan boleh nambah Pak? Boleh nambah. Boleh nambah, tapi nambah nasi bukan nambah. Iya, bukan nambah bebeknya, nambah bebek, tambah harga. Tambah harga berarti nasinya berarti ini cocok untuk anak kos ya Pak, anak kuliah ke sini juga berarti cocok gitu. Dan biasanya Pak untuk kan bukanya dari Delapan ya? dari maghrib ya, Ya habis mulai. dari maghrib sampai pagi biasa. Tidak habis, tidak habis pagi. Tergantung habisnya kapan ya Pak ya. Tapi berarti selalu habis berarti Pak. Ya, Selalu habis. Berarti kebayang ya rekan berapa orang yang datang kemari malam-malam cuma buat beli bebek. Bebek Bebek kuntilanak. kuntilanak. Oke Pak, mungkin yang terakhir selama Bapak jualan bebek kuntilanak ini apa yang sudah didapatkan Pak dari jualan bebek ini? Alhamdulillah, ya lah kepada Allah sedikit. Jadi saya lihat situ udah ini Pak yang naik haji Pak atau umur? Kita belum datang. Oh, Tapi insya Allah dapat nyambung. Insya Allah. maksud Bapak berarti insya Allah kalau dari rezeki kasih sama Allah Bapak bakal pergi. bakal pergi naik haji. Doain kawan-kawan ya. Oke. Kita doain. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak. Sudah Udah menjamu kami di sini. Oke, mudah kami doakan mudah-mudahan
Bebek Pak Nasir, AKA apa? Bebek kuntilanak. Bebek Pak Nasir, AKA Bebek Kuntilanak. Ayo apa? Desa Turan. Di Desa Tura. Kalau datang ya, alamatnya di Desa Turam, Kecamatan Darul Kamal. Oke, saya Babang Gusti dari Kuliner Aceh. Dan saya Puspita Amelia dari Kuliner Aceh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kita di Kuliner Aceh. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @kulineraceh@ATJEH. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Buat kuliner Aceh yang keempat, semoga Sukses dengan plan dan programnya sehingga menjadi akun referensi nomor 1 kuliner di Aceh juga semakin ikut banyak-banyak ikut lainnya. dan terus berjaya. Oke, sering-sering aja kami lagi ya. Bye bye.